Kue pai susu dengan topping buah seger pacak jadi alternatif untuk berbuka puasa di bulan puasa. Karena kue yang terbuat dari gendum, telur, dan campuran susu ini pas nian karena serat dari buah bagus untuk kesehatan. Salah satu usaha kue yang jadi ke pai susu buah jadi alternatif usaha ialah Lias Pai. Lia yang ditemui di rumahnya di kawasan Demang ini ngatoke awal usaha pai susu buah ini di tahun 2013 waktu anaknya seneng nian makan pai. Terus dia buat dewek. Terus dia jajoke di media sosial. Untuk pai susu yang dia buat biasanya pakai buah anggur dan kiwi sebagai topping ditambah dengan saus fla. Siko loyang kue pai susu buah dia jajo dengan rego Rp200.000 untuk ukuran sedang dan Rp300.000 untuk ukuran besar dan Rp75.000 untuk pai kecil yang dijajo per toples. Biasanya dia pacak dapat omset Rp10 juta. Pas bulan puasa tahun lalu dia kebanjiran pesanan sampai pacak dapat omset Rp25 juta. Untuk sekarang aku belum menghitung berapa banyak orang, tapi sudah aku tampung gitu. Udah berapa? Kurang lebih mungkin 75 orang pelanggan. Itu omsetnya berapa satu bulan? Kalau tahun kemarin itu aku bisa mendapat duit sebesar 25 juta untuk Idul Fitri. Sementara itu, Wita dan Leca, konsumen yang ditemui pas lagi mesan kue ngatoke sering mesen pai karena rasanya lemak dan sehat. Saya paling suka karena manisnya nggak begitu pas, gitu. Susunya, buahnya seger, fresh. Harganya terjangkau. Karena usaha pai ini nguntung ke, Lia ngembang ke usahanya dengan jajah bermacam-macam kue kering untuk momen lebaran. Faruli Satria, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV. Balik lagi di cerita Sriwijaya. Mang Cek Bicek, sekarang ini adalah giliran atau juga tutorial untuk budak kecil. Tadi kita sudah jengok itu tutorial untuk nenek, ada juga untuk gadis, dan sekarang ini tutorial untuk budak kecil. Langsung baik Cek Esa, apa yang disiapkan? Oke, ini disiapin kalau untuk anak kecil biasanya lebih simpel ya. Jilbabnya kita pakai yang paris, bahan paris. Terus di sini Esa sudah nyiapin sejenis ya bunga bando-bandoan untuk anak. Ya. Ini disesuaikan dengan bajunya juga ya Cek? Iya. Warna coklat. Jadi ini tidak terlalu susah sih, jadi buat mek-mek di rumah mungkin kalau nak dandani anaknya yang masih kecil itu bisa langsung baik. Kita punya kasih samat ke jarum pentol atau biasanya kalau anak-anak lebih safety pakai peniti. Ini bisa kita silang karena biasanya anak-anak kan sedikit lebih aktif. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Nah, paling bisa dibantu. Sebenarnya biasa aja ya. Kalau untuk anak-anak itu kan sangat gampang. Nah, bisa mungkin buat mek-mek di rumah ditambahkan seperti ini. Esa pilih kayak sejenis bunga atau biasa kalau sekarang crown ya, crown hijab gitu. Kita bisa sematkan di sini. Atau misalnya bisa begini. Bisa semuanya, tergantung sih suka-suka gitu. Jadi bisa dua model. Tapi hari ini kita pilih sebagai bando ya. tapi tetap pakai pentol ya. Iya, betul. Masangnya pun nggak ribet ya, tinggal dikasih jarum pentol, dah siap. Anak-anak mau lari-lari pun tetap. Jadi satu untuk disematkan di bawah leher, biar dia udah bergerak-bergerak. Sikok lagi kita sematkan di bandung. Nah, Mang Cek Bicek, inilah hasil tutorial hijab untuk budak kecil ya Cek saya. Iya sebenarnya, jadi kalau dia lebih cute ya kalau kita kasih bunga di pojok palanya. Ada sikok lagi, Cek Esa? Ada, kita masih punya sikok lagi, tapi Aulia boleh dikasih tahu dulu, diliatin kanan kirinya ya. Oke, Aulia boleh panggilin Nadine ya. Oke, terima kasih Aulia. Nah, jadi Esa kita punya satu lagi model cilik ini ya. Yes, betul sekali. Hari ini yang bakal dibagiin buat pemirsa di rumah ya. Silakan. Nah. Halo. Oke.
langsung baik Mang Cek Bicek kita jengok Cak Mano tutorialnya yang kedua ini ya. Oke, kita masih lebih suka ya sama bahan Paris. Paris. Nah, mungkin ini kalau untuk tutorial yang kedua ini yang sekarang lagi hit sekali ya. Lagi hit. Frozen. Nah, iya, ini kita bikin hijab ala Frozen. Tapi di sini ada jengok bahwa tadi ada aksesoris ya tadi ya lebih lebih simpel kayaknya ini. Yes, betul, lebih simple karena kita lebih ke penggunaan ininya ya. Hijabnya oke. secara maksimal gitu. Oke. Oke, ini kalau tadi setelah dilipat segitiga, hijabnya boleh di sebelah kanan atau di sebelah kiri di satu sisi. Terus ini kan jadi 3 nih. Yes. Baru bisa langsung kita pisahkan kayak mau dikepang. Kalau ditanya ini tekniknya seperti apa, nggak sih sebenarnya langsung langsung Spontan, ya? spontan gitu. Paling kalau udah ngerasa ini cukup, boleh langsung disematkan jarum pentul. Atau misalnya kalau mau pakai peniti atau bros, pokoknya senyaman mungkin. Sudah? Oke, Nah, cantik selesai. dan juga simple. Boleh tegak? Iya, sudah mirip kayak Putri Asa ya, atau Ana. Sekali. Oke, thank you. Nah, Mang Cek Bicek tadi sudah kita jengok sama tutorial hijab untuk budak kecil ya. Nah, sekarang Mang Cek Pai masih punya ada cerita lagi ini ialah tentang cak mana cara gawe makanan yang lemak dan juga cocok untuk disajikan dan juga dibawa pas lebaran. Cak mana ceritanya? Ini dia ceritanya. Kate yang nyangko buah duren yang punya cita rasa kuat dan dak seluruh wong pacak makaninyo, ternyata pacak diolah jadi makanan lain. Pecak yang dilakukan Ika, ibu rumah tangga. Buah duren disulap jadi pastel duren yang punya rasa lemak dan gurih. Untuk proses membuatnya dewe, adonannya dari gendum, gula, minyak goreng, dan banyu. Rebusan pandan dicampur dan diaduk jadi sikok. Terus digiling jadi pipih dan dimasukkan ke dalam cetakan khusus berbentuk pastel dengan isi buah duren. Buah durennya dewe dipesan khusus dari kota Medan. Uji Ika untuk proses bejajonyo dia manfaat ke media sosial. Dengan rego Rp45.000 si toples, usaha yang sudah digawe ke dari 4 tahun liwat ini paling tidak pacak dapat omset lebih dari 10 juta rupiah sebulan dengan pasar bejajo ke seluruh wilayah Indonesia. Baru nanti dipakein air yang udah dikasih pasta pandan. Untuk isinya sendiri ada berapa macam yang dibuat? Kalau isi kita punya durian, lada hitam, ayam jamur, udang pedas, dan kari. Dio nambah ke untuk variasi rasanya, ini hari sudah nambah banyak. Bukan cuma duren, ada juga rasa sapi lada hitam, ayam jamur, dan udang pedas. Seluruh makanan yang dijajo ini tidak dicampur dengan pengawet, maka aman untuk dikonsumsi. Farel Dusatria, Sriwijaya TV. Nah, Mang Cek Bicek, cak mano perjalanan Mang Cek Pai hari ini seru ya. Nah, yang pastinya juga cerita Sriwijaya kaget balik lagi. Dan mau kasih banyak untuk Cek Udo dan juga Cek Esa ini. Terima kasih. Untuk tips dan juga trik dalam berhijab itu sangat bermanfaat sekali. Amin. Amin. Dan juga ini alhamdulillah Mang Cek Bicek yang ada di rumah, alhamdulillah remaja dan juga ibu-ibu di kota Palembang ini dewek sudah mulai menggunakan hijab. Dan juga tadi ada tips-tipsnya itu bisa diterapkan untuk sehari-hari ke pesta atau juga untuk hari perayaan lebaran juga bisa ya Cek. Iya, Oke. Nah, kulo nak berpantun doken ini Mang Cek Bicek, jangan lupa muat cuko dak payah, jangan lupa cabai rawit sama gula batoknya. Mau kasih banyak sudah nyaksikan cerita Sriwijaya, moga-moga bermanfaat untuk kita galau-galau. Dan juga untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah yang nak ngirim ke pantun ini Cek Udo atau juga Cek Esa, boleh dikirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Dan juga liputan ya, boleh langsung dikirim ke di alamat yang ada di bawah ini. Oke. Dan juga akhir kata kulo Mang Cek Pai mau kasih untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah yang sudah nyaksikan cerita Sriwijaya, yang pastinya cerita Sriwijaya bakal balik lagi. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.